menceritakan kepada kita, setelah Allah menciptakan bumi dan langit beserta tata surya ini, galaksi ini, Bima Sakti, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video itu dari channel YouTube Sani Oye. Di sini Harry Pras sama dengan pendapatnya orang-orang Wahabi yang lain, yaitu berkeyakinan bahwasanya Allah itu bersemayam dengan arti bertempat di aras. Padahal akidahnya ulama salaf tidak seperti itu. Allah tidak bertempat di mana-mana. Allah tidak ada di mana-mana. Allah pada sesuatu yang dimana selayaknya atau Allah itu berada. Kalaupun kisah Isra Mi'raj yang dijadikan pedoman, yang mengatakan bahwasanya bukti Allah itu berada di atas karena Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ada di atas. Itu nanti kita akan jawab, dan berikut ini videonya. Menceritakan kepada kita, setelah Allah menciptakan bumi dan langit beserta tata surya ini, galaksi ini, Bima Sakti, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Jadi Masya Allah ya penerjemahannya, seenaknya saja. Summastawa 'alal arsy, bukan katanya lagi, tapi Allah langsung yang menyatakan, menceritakan kepada kita, setelah Allah menciptakan bumi dan langit beserta tata surya ini, galaksi ini, Bima Sakti, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Jangan diartikan istiwa itu bermakna bersemayam. Bersemayam itu dalam kamus bahasa Indonesia duduk di atas apa? Di atas kursi, ada makna duduknya. Nah, itu tidak benar ya, diartikan bersemayam. Dibilang saja Allah beristiwa di atas arsy-nya. Iya, benar. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan di dalam kitab tersebut, yaitu kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari punya kami juz ke-7 halaman 42 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Fa mu'taqadu salafil a'immati wa ulama is-sunnati minal khalafi annallaha munazzahun anil harakati wa tahawuli wal hululi laisa kamitslihi syai'un. Keyakinan para imam-imam salaf dan ulama-ulama ahli sunnah dari kalangan ulama khalaf, mereka meyakini bahwa Allah itu harus disucikan dari harokah, gerakan, wa tahawul dan pindah tempat, wal hulul laisa kamitslihi syai'un. Intinya, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu harus disucikan. Betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Sani Oye. Jadi Allah itu suci ya. Harus disucikan, dan memang Allah itu suci dari gerakan. Artinya tidak sama dengan manusia. Tidak bertempat, tidak ada di suatu tempat. Itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Dan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas itu
sudah jelas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lanjut. Ikan dari arah ke apa ke, karena yang berarah bertempat itu makhluk, teman-teman. Inilah keyakinan para imam-imam ulama salaf ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bagaimana cara kita menjawab bahwasanya Isra Mi'raj itu bukti Allah itu ada di langit? Nah, ini kan ya. Ya, iya, seperti yang saya katakan di pembukaan video ini, Nabi kita Muhammad SAW berisra mi'raj ke atas, bukan berarti Allah itu di atas. Ini penjelasannya. Biasanya yang sering menipu kaum muslimin, khususnya orang-orang awam. Di dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain, juz kedua, halaman 346, punya kami terbitan Nurul Ilm Surabaya Indonesia. Qauluhu faraja'tu ila rabbi. Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku kembali ke Tuhanku. Apa maksudnya kembali ke Tuhanku? Ai ilal makanil ladzi najaitu fihi rabbi wa laysal muradu annallaha fi dzalikal makani wa raja'alahu. Maksud daripada sabda Nabi tersebut, aku kembali ke Tuhanku, maksudnya aku kembali ke tempat yang mana di tempat tersebut aku bermunajat kepada Tuhanku. Walaisal muradu annallaha fi dzalikal makan. Sabda Nabi tersebut bukanlah Allah berada di tempat tersebut. Wa raja'alahu, dan Nabi kembali kepada Allah. Enggak seperti itu cara memahaminya. Fa inna i'tiqada dzalika kufrun. Keyakinan yang semacam itu merupakan sebuah kekufuran. Orang yang meyakini Allah berada di sebuah tempat, maka itu kekufuran. Balil muradu annallaha ja'ala hadzal makana mahallan di sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yunajihi fihi. Tetapi yang dimaksud adalah Allah menjadikan tempat tersebut sebagai tempatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tempatnya Allah. Bukan, tetapi Allah menyiapkan tempat untuk Nabi bermunajat di tempat tersebut, sehingga terkumpullah dua kemuliaan di sisi Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu secara hissiyah dan secara maknawiyah. Ini penjelasan yang terdapat dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain. Dan analoginya seperti ini ya. Kita ingin melihat laut di suatu tempat, tapi kita karena jauh dari laut, maka kita tidak bisa melihat laut. Maka ada seseorang yang mengatakan, ada ini, kalau ingin melihat laut, lembean itu naik ke atas pohon kelapa yang tinggi itu, maka laut akan kelihatan. Nah, maka orang ini naiklah ke atas pohon kelapa sehingga laut itu terlihat. Apakah lautan itu di atas kelapa? Kan tentunya tidak lah. Di atas pohon kelapa itu laut terlihat, bukan lautan itu ada di atas kelapa. Dengan cara kita naik ke atas kelapa itu lautan menjadi terlihat, bukan berarti lautan ada di atas kelapa. Seperti itu. Ini analoginya, contoh dari ibarat ini. Jadi, Nabi itu kembali kepada tempat di mana beliau itu bermunajat kepada Allah, bukan Allah ada di tempat tersebut, tapi Allah menjadikan tempat tersebut sebagai tempatnya Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk Heri Pras, Anda jangan sembarangan comot-comot, baca-baca di Google kemudian disampaikan. Harus dengan pemahaman ulama. Sebenarnya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, mengajilah, belajarlah kepada orang yang ahli, kepada orang yang berilmu, kepada ahlinya. Jangan hanya comot-comot di Google, baca-baca di buku yang tidak jelas. Sudah berani menerangkan kepada umat, berani berkoar-koar di medsos, di YouTube, dasar referensinya tidak jelas. Nah, ini menyesatkan. Jadi harus melalui pemahaman ulama. Orang-orang Wahabi kan, mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, betul. Tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman terjemahan,
tapi dengan pemahamannya ulama. Nah, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu waris dari para nabi. Dan Allah pun memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Bukan seenak jidatnya menterjemah kitab, menterjemah Al-Quran dengan semaunya sendiri. Ingat, Rasulullah SAW mengancam kepada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya sendiri, dengan seenak jidatnya sendiri. Nabi bersabda, "Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan kemauannya sendiri tanpa kaidah tafsir yang benar, maka ambillah tempatnya di neraka. Dan ulama berfatwa, ulama mencetuskan suatu hukum itu dasar-dasar keilmuannya sudah mumpuni, sudah menguasai nahwu sorof, mantiq balaghah, ma'ani dan bayan, asbabun nuzul, nasih mansuhnya, mereka para ulama sudah menguasai. Jadi kita yang tidak sampai ilmunya sana, maka kita seharusnya itu mengikuti mereka, mengikuti pemahaman mereka, bukan membuat pemahaman sendiri, selain dirinya sesat juga menyesatkan orang lain. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi ketambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan saudara kita yang pemahamannya melenceng, pemahamannya sesat, oleh Allah disadarkan, dikembalikan pada jalan yang benar, khususnya saudara kita Salafi Wahabi, wabil khusus Heri Pras. Mudah-mudahan disadarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.